Bab 1019. Semua dikalahkan. Nama Eric Kin sangat bersinar akhir-akhir ini. Pada acara pejuang kebanggaan klan manusia, seorang kultivator dari luar mendesak dan meminta putra suci sekte Wendao untuk menjadi pemimpin. Apakah itu Anda? Begitu Yona mengatakan ini, semua penonton juga tercengang. Acara pejuang kebanggaan telah usai, dan kabar tersebut tentu saja menyebar ke klan iblis. Terlebih pejuang dari luar berhasil meraih juara. Berita ini menyebar sampai iblis monster di pinggiran gunung iblis monster, dan akhirnya seolah menjadi pewaris kaisar iblis. Menarik banyak perhatian di klan iblis. Nama Eric Kin dapat dikatakan menggelegar di setiap telinga para jenius. Mereka juga berbicara tentang betapa hebatnya Eric Kin ini. Untungnya, dia bukan dari 8 keluarga atau 3 sekte, jika tidak mereka akan tamat saat pertemuan aliansi ini. Tetapi tidak disangka bahwa Eric Kin tidak hanya datang, tetapi berdiri di depan mereka dan sekarang menjadi guru mereka. Itu aku. Eric Kin juga tidak menyangkal. Tidak heran Yang Mulia Kaisar Iblis memilihmu untuk menjadi guru. Pikiran Forito dan yang lainnya tampak sedikit runyam. Dia juga mengesampingkan rencananya untuk memberi pelajaran pada Eric Kin. Saat Cleosi kalah, mereka masih mengira Eric Kin hanya mengandalkan kekuatan pedang terbang, atau menggunakan jurus telapak kaisar atau memanfaatkan kesempatan saat Cleosi tidak siap. Sekarang kalau dipikirkan, Cleosi kalah tidak sia-sia. Nah, kalian juga perkenalkan dirimu. Eric Kin berkata, melihat semua orang. Bagaimanapun, setelah menjadi guru bagi orang-orang ini, dia harus tahu siapa nama mereka. Forito, Yona. Semua orang menyebutkan nama mereka, dan Eric Kin diam-diam mengingatnya. Aku di sini untuk pertama kalinya, dan aku tidak suka membual dan omong kosong. Eric Kin menatap ke arah kerumunan dan berkata, mari kita buat ini lebih sederhana, kalian maju dan tantang aku satu persatu. Forito, kamu duluan. Tuan Kin, aku sudah mengakuimu, mengapa masih ingin memukuliku? Forito hampir berlutut setelah mendengar ini. Cleosi terluka parah oleh tamparan Eric Kin, dan sekarang dia berbaring di tempat tidur belum bangun. Li Chong bahkan diinjak sampai masuk ke tanah oleh Eric Kin. Sedangkan tubuh kecilnya ini apa tidak dilempar sampai mati oleh Eric Kin. Omong kosong. Jika kamu tidak mencoba keterampilanmu, bagaimana kamu tahu sejauh mana kekuatanmu? Jangan khawatir, kali ini hanya latihan. Aku berjanji untuk mengontrol kekuatanku. Eric Kin mengangkat alisnya, menegur, lalu tersenyum dan menghibur, aku hanya menggunakan satu tangan, oke kan? Tuan Kin, apakah kamu yakin? Mata Forito berbinar setelah mendengar ini. Bahkan jika Eric Kin sangat kuat, tapi hanya dengan satu tangan, kekuatannya melemah lebih dari setengah, maka dia akan memiliki kesempatan. Tentu saja. Baiklah, Tuan Kin, tolong beri aku pencerahan. Forito berjalan dengan percaya diri dan menyiapkan postur tubuhnya. Eric Kin mengangguk dan menjentikkan tangannya. Forito berteriak pelan, seluruh aura tubuhnya meledak. Matanya tiba-tiba menjadi galak, dia memasuki posisi bertarung, tubuhnya tampak seperti hantu, dan dia bergegas menuju Eric Kin. Kecepatanmu boleh. Eric Kin mengangguk sedikit dan mengulurkan telapak tangan untuk memblokir tinju Forito dengan tiba-tiba. Sayang sekali kekuatannya terlalu buruk. Eric Kin menggelengkan kepalanya lagi, aura dari telapak tangan ini meledak, dan segera Forito pun terjungkal. Forito berguling di udara dan berdiri kokoh di tanah, dia tidak yakin, dan kali ini dia menghunus pedang panjangnya. Eric Kin juga mengatakan sebelumnya bahwa penggunaan senjata diperbolehkan. Forito menggunakan ilmu pedangnya kali ini, melemparkan beberapa aura di udara dan menebas ke arah Eric Kin. Tapi kali ini, Forito kalah lebih tragis. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Eric Kin bergerak. Sebuah energi memukul tubuhnya dan menjatuhkannya langsung ke tanah.
Ilmu pedangmu cukup mahir, tapi sayangnya pengalaman bertarung tidak cukup. Erikin diam-diam berkata, "Aku menyerah." Forito memegangi dadanya, berdiri dan berkata tanpa daya. Semua orang ini diam. Erikin tidak bergerak, hanya mengandalkan satu tangan. Forito bisa dikalahkan. Selanjutnya, kamu keluar. Erikin kemudian menunjuk seorang pria muda gemuk. Awalnya wajahnya sedikit suram tapi akhirnya berjalan keluar. "Tuan Qin, aku tidak sebaik Forito." Pria gemuk itu memohon belas kasihan. "Keluarkan kekuatan terkuatmu. Semakin buruk penampilanmu, semakin keras aku akan memukulimu." Erikin berkata dengan dingin. Mendengar ini, pria gemuk itu mengertakkan giginya dan bergegas maju. Tidak sampai 3 jurus, pria gemuk itu dijatuhkan oleh Erikin. Seiring Erikin bertarung, semua jenius yang hadir terlempar ke tanah dengan satu tangan. Pantas saja Kaisar Iblis Joeri begitu tergesa-gesa. Jenius generasi muda klan iblis benar-benar tidak mampu, pikir Erikin diam-diam. Sebaliknya, Kleosi dan Li Chong memiliki kultivasi yang tertinggi. "Kak Purnama, apakah kamu memperhatikan bahwa Master Qin memilih semua pria? Tampaknya meskipun dia terlihat agak dingin dan kasar, dia masih sangat lembut dengan kita perempuan." Menyaksikan Erikin terus menghajar lawan-lawannya, Yona mengedipkan mata di tengah kerumunan dan berbisik. Forito dan yang lainnya juga melihat situasi ini. Mereka tidak berani mengatakannya dengan jelas, tetapi mereka juga diam-diam bertanya-tanya apakah Erikin genit dan punya perasaan pada para wanita cantik. Setelah mengalahkan lawan terakhir, Erikin menggerakkan pergelangan tangannya. Pada saat ini, selain dirinya, tidak ada kultivator laki-laki lagi. Forito dan yang lainnya dipukuli secara menyakitkan. Mereka menyingkir ke samping untuk memulihkan diri dan beristirahat. "Kalian." Erikin melirik ke kultivator wanita yang tersisa, berkata, "Kalian lebih sampah daripada kultivator laki-laki. Majulah sekaligus. Aku sedang terburu-buru." "Master Qin kamu." Ekspresi Yona dan yang lainnya berubah drastis, dan tubuh mereka bergetar karena amarah. Sayangnya, mereka mengira Erikin adalah orang yang lembut. Mereka tidak menyangka rupanya lebih kejam, tidak mengalah pada mereka sedikit pun. Forito dan yang lainnya tertawa atas penderitaan mereka, dan sosok Master Qin tiba-tiba menjadi jauh lebih besar. "Saudari sekalian, majulah bersama, biarkan Master Qin melihat kekuatan kita." Yona mendengus marah, kecuali Purnama. Semua wanita bergegas mendekat, berniat untuk memberi pelajaran pada Erikin yang sombong ini. Bang bang bang. Akibatnya, segera setelah mereka maju, Erikin dengan Reiki satu tangan, mengalahkan mereka semua. Satu persatu para kultivator wanita itu terkena Reiki, dan mereka semua terbanting jatuh ke tanah. Apakah kita benar-benar lemah? Para kultivator wanita sedikit ragu ketika mereka dipukuli oleh Erikin. Melihat ini, Forito hampir tertawa terbahak-bahak. Yona memelototi dengan galak sebelum dia buru-buru menutup mulutnya. Saat ini, satu-satunya di lapangan yang tidak bertarung hanya Purnama. "Dan kamu, kemarilah." Erikin berkata kepada Purnama tanpa sungkan. "Aku kemari hanya untuk membantu Master Nanyu. Berbeda dengan mereka, haruskah aku bertarung juga?" Purnama mengerutkan kening. "Karena sudah di sini, aku memperlakukan kalian semua sama." Erikin berkata dengan ringan. Purnama mengangguk tak berdaya, dan juga melepaskan aura kultivasi. "Master Qin, maka aku tidak sungkan lagi." Purnama berkata, berjalan perlahan menuju Erikin. Kecepatannya sangat lambat, tetapi napasnya terus naik, seolah-olah dia sedang membuat gerakan besar. Tidak menyangka Purnama menggunakan jurus ini saat dia maju. Mungkin masih ada harapan. Mata Forito dan yang lainnya berbinar. Mereka telah lama berhubungan dengan Purnama, dan tentu mengetahui bahwa Purnama, sebagai putri Kaisar Iblis Joeri, memiliki kekuatan sejati.
Dan saat Purnama terus mengumpulkan energi, Erikin mengangkat alisnya sedikit, menatap Purnama, dan kemudian menamparkan telapak tangannya ke udara kosong di depannya. Reiki meletus, udara bergetar, dan tubuh cantik Purnama muncul. Dia dipukul oleh telapak tangan Erikin dan langsung terbang keluar. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.